Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita sekalian dalam keadaan sehat-sehat dan tetap bersemangat. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini sebagai renungan bagi kita, edisi 25 September 2021, diambil dari kitab Roma 12 ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara-saudara yang berbahagia, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini mengingatkan akan kita sekalian tentang kepekaan sosial. Tetapi lebih daripada itu, firman Tuhan yang baru saja menyapa kita mengingatkan kita kembali bahwa kita dengan orang lain, dengan saudara-saudara kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Oleh karena kita satu tubuh dalam Kristus, maka kita juga akan merasakan apa yang saudara kita rasakan. Ketika saudara kita dalam keadaan bersusah, ketika saudara-saudara kita dalam keadaan berduka, tentulah kita sebagai tubuh Kristus yang merasa bahwa hidup kita adalah bagian dari mereka, dan hidup mereka adalah bagian dari kita dalam Kristus. Tentulah kita akan memperlihatkan, menunjukkan kepada saudara kita tersebut kepekaan sosial. Ketika saudara kita dalam keadaan berduka, maka tentulah kita menghibur dia, mengingatkan dia bahwa Tuhan akan memberikan penghiburan kepada dia. Nah, ketika saudara-saudara kita sedang dalam keadaan bersukacita, berbahagia, tentu kita akan merasakan apa yang dia rasakan, bukan sebaliknya seperti yang dilakukan oleh orang lain. Banyak memang dalam realita kehidupan kita, ketika ada orang lain dalam keadaan berduka cita, justru orang tersebut bahagia atau senang ketika ada orang lain mengalami musibah, atau ketika orang lain mengalami kesusahan dalam hidup dia. Dan ada ketika orang lain bersukacita atau berbahagia dalam hidupnya, tetapi seseorang tersebut justru sebaliknya, dia merasa sedih, dia merasakan kepanikan, dia tidak senang bila orang tersebut bersukacita, berbahagia. Nah, ini yang sering sekali kita jumpai di dalam realita sosial kehidupan masyarakat. Ketika ada tetangga memiliki barang baru, barang mewah, mobil baru, kasur baru, spray bed baru, lantas ada tetangganya melihat rasa iri, atau dia tidak senang, atau bahkan curiga dalam hidupnya. Dari mana orang tersebut mampu membeli mobil atau barang mewah tersebut? Dia tidak senang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah firman Tuhan yang sampai kepada kita pagi hari ini kembali mengingatkan kita akan kepekaan sosial diri kita kepada orang lain, rasa empati kita kepada saudara-saudara kita, dan terlebih memunculkan dan mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari orang saudara kita, karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jangan oleh karena perkembangan zaman seperti saat ini, kepekaan sosial itu mulai tergeser atau dikalahkan.
salah satu contoh. Ada tetangganya mengalami musibah, misalnya kebakaran, tetapi ada orang lain yang dekat dengan daerah itu malah asik bermain game. Dia tidak mau peduli, cuek akan apa yang terjadi oleh saudara dia. Bahkan ada realita ketika saudaranya mengalami kecelakaan jatuh, dia berlari bukan untuk membantu, tapi hanya melihat bahwa orang itu sedang jatuh. Saya yakin dan percaya kita umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus akan mampu menunjukkan kepekaan sosial diri kita kepada saudara-saudara kita sebagai bentuk bahwa kita tinggal dan hidup dalam Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita dan saudara-saudara kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini kembali memberikan semangat dan pembaharuan dalam hidup kita. Amin. Shalom. Masa di golumon Tuhan menjaga